Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Friko Zuhri, dan tentunya masih membahas tema yang sama berkaitan dengan ibadah haji di tahun 2024. Nah, kalau melihat tadi beberapa persiapan gitu mungkin atau beberapa cerita yang disampaikan oleh Ustadz Adi sendiri, sebetulnya ada nggak sih Ustadz untuk waktu ideal gitu ya, atau mungkin ada diberikan sosialisasi mungkin kepada masyarakat, karena melihat masyarakat kita ini kebanyakan setelah pensiun baru memikirkan untuk mendaftar atau lain sebagainya. Tapi mungkin balik lagi karena kesiapan gitu ya. Itu ada waktu ideal atau mungkin ada diberikan sosialisasi ke masyarakat? Ya, untuk pendaftaran haji itu sendiri, kalau kita lihat dari aturan dari Kemenak itu, dia mulai dari umur 12 tahun ya, 12 tahun. Artinya ketika seseorang itu mampu untuk daftar di usia 12 tahun, itu lebih idealnya seperti itu. Di usia 12 tahun. 12 tahun tamat SD ya. Iya. Atau bisa juga di tamat SMA. Termasuk seperti saya punya program di rumah itu sudah mulai anak ketika 1 SD atau TK itu saya sudah buat tabungan haji. Tabungan haji. Ya, tabungan haji anak namanya. Kan di bank-bank itu terutama bank syariah sudah buat program. Iya, betul. Jadi mereka sudah ada tabungan haji. Tinggal saja nanti pas ketika sudah mencapai usia ideal tadi ya, untuk 12 atau tahun ke atas atau sudah mencukupi untuk daftar, maka nanti langsung kita daftarkan. Harapannya nanti ketika dia usia 25 tahun, dia sudah dapat kursi untuk berangkat gitu ya. Tapi daftarnya mulai dari taman SD tadi gitu. Nah, jadi itu yang idealnya seperti itu. Salah satu mungkin solusi juga gitu ya, mungkin untuk masyarakat kalau mungkin tidak ingin menunggu waktu yang katakanlah terlalu lama. Artinya memang dipersiapkan sejak dini gitu. Apalagi untuk orang tua sekarang yang katakanlah mungkin sudah cukup mampu gitu ya untuk bisa mendaftarkan anaknya, itu boleh dipersiapkan. Nah, kalau kita melihat di tahun 2024, bukan hanya 2024, sebetulnya pasca Covid kemarin nih Ustadz ya, ini muncul juga kayak tren masyarakat sekarang untuk berbondong-bondong untuk umroh gitu ya, atau berangkat umroh gitu. Ini salah satu ibadah juga yang dilakukan. Nah, sebetulnya tren sekarang ini seperti apa Ustadz kalau melihat dari tren yang ada? Ya, memang efek dari COVID-19 kemarin berdampak drastis ya bagi jamaah, bagi masyarakat yang sudah daftar haji. Karena terbukti tahun 2022 kemarin itu banyak, hampir setiap hari ya, itu masyarakat itu datang ke Kemenak gitu, untuk melaporkan bahwa mereka ingin menarik uang setoran itu, ingin dialihkan ke umroh. Kenapa? Karena faktor semakin bertambahnya. Yang sebelumnya misalkan dia masa tunggunya 10 tahun jadi 15 bahkan 17 tahun. Yang harusnya berangkat tahun lusa, rupanya berangkatnya 6 tahun 7 tahun akan datang. Itu mungkin ada ada rasa pesimis seperti itu juga karena maklum ya, orang tua ataupun mereka sudah lansia, ada kekhawatiran di sana. Akhirnya di antara mereka bahkan setiap hari ya mereka datang menarik uang tersebut ya. Ketika mereka menarik, artinya mereka kalaupun nanti akan daftar kembali harus dari nol. Mulai dari nol lagi. Dari bawah lagi seperti itu. Nah, ketika uang sudah ditarik, mereka jadikan itu uang untuk DP umroh seperti itu. Tinggal menambah aja lagi berapa juta gitu. Nah, ini fenomena seperti ini marak ya, karena efek lamanya menunggu gitu. Maka perusahaan travel, biro perjalanan haji travel itu juga semakin gencar ya, menawarkan promosi mereka bisa berangkat dengan biaya yang pas-pasan seperti itu. Akhirnya ya antusias masyarakat yang sudah sudah lama menanti ingin berangkat ke Tanah Suci karena COVID, kemudian masa tunggu juga lama, ya mereka memutuskan ya umroh aja dulu gitu. Itu. Tapi untuk antusias haji sendiri, Ustadz, untuk mendaftar tetap masih tetap antusias haji tetap luar biasa
Indonesia ini, masyarakat Indonesia ini antusias untuk mendaftar itu cukup tinggi. Meskipun ya masa tunggunya lama ya. Semakin lama gitu. Termasuk kita Bengkulu ini ya sekitar 20 tahun ya. 20 tahun. 20 tahun itu sampai sekarang. Ya, tadi saya dengar juga kalau Pak Zulkifli memang sebelumnya sudah pernah berangkat umroh juga ya Pak? Sudah. Iya, Masya Allah, Alhamdulillah sudah berangkat ke sana. 2018. 2018 ini gimana ceritanya kemarin? Sempat nggak Pak kepikiran buat narik juga karena mungkin melihat tren banyak masyarakat yang kemarin akhirnya narik ini ya apa namanya DP yang untuk berangkat haji dan dialihkan ke umroh gitu. Kalau dari Pak Zulkifli gimana nih kemarin? Gini, 2018 itu belum COVID kan gitu. Belum ya, belum. Jadi ya untuk umroh ini memang udah ada rencana dari sama keluarga kan gitu. Alhamdulillah kami berangkat 4 orang dengan anak kemarin itu. Dengan ada rezeki dari Allah SWT kami berangkat. Dan juga masa berangkat itu dulu itu dampak dari tarif haji kan naik itu kan. Dari apa? 25 juta tambah 10 juta, kemudian kan tambah lagi 26 juta kan gitu. Nah, jadi masyarakat saat itu apa bilang Pak Ustadz tadi memang ragu agak pesimis di situ. Makanya dana haji habis Covid itu banyak ditarik untuk ngalih ke umroh. Kan gitu. Sedangkan umroh sendiri udah naik juga. Naik juga kan. Malahan juga keberangkatannya hampir juga dengan nunggu juga, ada juga nunggu kan. Jadi masyarakat selalu bingung kan, jadi kan gitu. Nah, jadi dengan berkat dengan saat ini kan pemerintah udah jelaskan menambahkan lantaran akibat COVID, akibat dari dampak naik haji ini jumlah naik kan. Nah, dengan saat ini sudah terpangkas semuanya dan masyarakat tahu masa ini memang bukan kehendak kami masyarakat, memang ini dampak secara global kan gitu. Jadi baik lantaran kos haji ini naik atau dengan COVID tadi kan gitu. Jadi memang ya lantaran masyarakat ini banyak melaksanakan umroh, terutama masalah antri ini lama, antri ini lama, kemudian tadi kosnya naik. Dua itu nampaknya. Maka masyarakat banyak yang narik uang tersebut kan untuk naik umroh, untuk melaksanakan umroh. Padahal akhirnya masyarakat sendiri kita juga akan bergaul masyarakat banyak, ada juga yang salah. Ini lantaran tadi nggak fokus kan gitu. Kalau kita kalau saya sekarang nih ya saya pasrah aja dan tetap optimis kan gitu aja ya. Jadi kalau memang misalnya ditarik terus dialihkan ke umroh ya masih ada dampak positifnya gitu. Tapi kalau ditarik akhirnya dipakai untuk kebutuhan ya akhirnya rugi gitu. Kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, tetap di Berendo. Kami akan segera kembali.